Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saudari Adristi. Apa kabarnya nih? Pagi. Baik. Oke, balik lagi dengan podcast kita hari ini ya. Pada minggu ini dengan saya, Devi Aiwandira dengan NPMC 1C020005 dan rekan saya. Adristia Kula Utami dengan NPM C1 C020100. Oke, perkenalan aja udah gugup nih. Ada apa nih dengan materi ini? Nah, apakah materi ini cukup sulit? Ya, Oke, mungkin. di pertemuan chapter 13 nih ya. Karena saudari Adrisi tadi kayaknya udah mulai gugup nih. Oke. Chapter 13 nih tentang controlling development strategis atau pengendalian atas strategi yang diferensiasi. Saya sudah, karena saudari Adrisi tadi sudah mulai gugup nih, sudah banyak pertanyaan yang ada di kepala saya. Boleh deh, langsung aja. Oke, langsung ya. Ya, di awal-awal nih, Oke, jadi strategi yang terdiferensiasi ini merujuk pada pendekatan bisnis di mana perusahaan berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dengan menawarkan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaingnya. Nah, dalam konteks ini, diferensiasi ini berarti menciptakan elemen atau karakteristik yang dianggap bernilai tinggi oleh pelanggan dan tidak dengan mudah dapat diadopsi atau disalin oleh pesaing lainnya, begitu. oke, dari pengertian udah cukup sulit ya untuk dipahami. Nah, untuk keuntungan nih, apa aja nih keuntungan dari strategi yang terdiferensiasikan? Oke, untuk keuntungannya dari strategi yang terdiferensiasi ini yaitu kemampuannya untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, lalu dapat menciptakan permintaan yang lebih tinggi, dan memberikan landasan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Namun, tantangan utama dalam menjaga agar elemen diferensiasi ini tetap relevan dan bernilai bagi perusahaan, eh, maka pelanggan atau serta mampu menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnisnya. Tuh. Oke, pastinya yang di strategi yang terdiferensiasi ini pasti ada strategi-strategi di dalamnya ya tentunya. Nah, mau nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan strategi korporat dan industri tunggal itu? Oke, mengenai strategi korporat ini merupakan suatu kontinum dengan strategi industri tunggal diversifikasi yang tidak berhubungan. Nah, lokasi suatu perusahaan dapat kontinum tersebut bergantung pada luas dan jenis diversifikasinya. Nah, industri tunggal ini merupakan perusahaan yang cenderung terorganisasi secara fungsional. Manajer senior bertanggung jawab mengembangkan strategi perusahaan secara keseluruhan, namun tidak semua perusahaan industri tunggal diorganisasi secara fungsional. Gitu. Oke, kemudian mau nanya nih, apa aja sih dasar logika untuk menghubungkan antara pengendalian dengan strategi ini? Untuk dasar logika ini bisa kita bagi jadi 4. Yang pertama yaitu organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Nah, yang kedua, perbedaan strategi memerlukan perbedaan prioritas tugas, faktor keberhasilan utama, keahlian, perspektif, dan perilaku yang tidak sama untuk bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu sistem pengendalian merupakan sistem pengukur yang mempengaruhi perilaku yang di mana aktivitas-aktivitasnya sedang diukur.
Dan yang terakhir yaitu desain sistem pengendalian harus terus menjawab pertanyaan apakah perilaku yang dipengaruhinya konsisten dengan strategi. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, mengapa ketika suatu perusahaan berpindah dari ujung industri tunggal ke ujung yang diversifikasikan, yang tidak berhubungan, kemudian juga otonom dari manajer unit bisnis yang cenderung untuk meningkat itu mengapa? Hmm. Karena alasannya itu karena tidak seperti perusahaan industri tunggal, manajer senior dari perusahaan yang terdiversifikasi tidak berhubungan, mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk membuat keputusan strategi dan operasi untuk sekelompok unit bisnis yang berbeda, serta hanya terdapat sedikit saling ketergantungan lintas unit bisnis dalam suatu konglomerat. Nah, sementara terdapat sejumlah besar saling ketergantungan antar unit bisnis dalam perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan. Gitu. Nah, terus bagaimana jika perusahaan itu menjadi semakin terdiferensiasi? Hmm. Kalau dalam kondisi begitu, ada kemungkinan eh, dua ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, para manajer tingkat korporat mungkin tidak mempunyai lagi tingkat pengetahuan dan pengalaman yang signifikan tentang aktivitas berbagai unit perusahaan atau beragam unit bisnis. Maka, untuk perusahaan yang sangat tinggi, diversifikasinya tidak dapat mengharapkan eh, pengawasan perbedaan bisnis berdasarkan pengetahuan yang mendalam terhadap aktivitas mereka. Nah, yang kedua yaitu ada lebih baik untuk mengubah keseimbangan sistem pengendalian dari penekanan pada kerjasama kepada pendorongan semangat kewirausahaan. Nah, ini bisa kita wujudkan yang pertama dari strategic planning. Nah, di mana konglomerat rendahnya saling ketergantungan lalu cenderung menggunakan sistem perencanaan strategis vertikal, yaitu unit bisnis yang menyiapkan rencana strategis dan menyerahkan kepada manajer senior untuk ditinjau dan disetujui. Nah, industri tunggal dan terverifikasi ini terhubung yang memiliki tingkat ketergantungan tingkat tinggi, maka sistem perencanaan strategis cenderung vertikal dan horizontal. Nah, yang kedua ada budgeting. Nah, dalam budgeting ini, industri tunggal atau CEO sangat dekat atau paham dengan operasi perusahaan, di mana manajer korporat dengan bisnis sangat sering berhubungan. Nah, kebutuhan akan sistem penganggaran untuk tujuan pengendalian bisa berkurang karena hubungan yang tersebut. Lalu, konglomerat dalam arti CEO hampir tidak mungkin menggunakan interaksi interpersonal sebagai alat pengendalian, lalu sistem penganggaran formal dibutuhkan. Nah, yang ketiga ada transfer pricing. Nah, transfer barang atau jasa antar unit bisnis lebih sering terjadi pada perusahaan industri tunggal dan perusahaan terverifikasi yang berhubungan. Nah, konglomerat dalam hal ini fleksibilitas pencarian sumber daya lebih tinggi lalu berdasarkan harga pasar wajar. Nah, industri tunggal sinergi sangat penting karena unit bisnis tidak bebas membuat keputusan sumber dayanya sendiri. Dan yang terakhir yaitu incentive compensation. Nah, konglomerat dalam artian ini menggunakan rumus dalam menentukan bonus manajer yaitu UB atau unit bisnis yang mendasarkan pada porsi yang lebih besar dari bonus ukuran keuangan kompetitif atau kita sering dengar dengan EVA. Gitu. Oke, dan pertanyaan terakhir nih dari saya, bagaimana hubungannya dengan ukuran-ukuran dengan probabilitas yang minggu kemarin kita bahas? Oke, hubungan dengan ukuran-ukuran profitabilitas dalam kasus perusahaan terdiversifikasi yang tidak berhubungan, bonus insentif dari manajer unit bisnis cenderung utama ditentukan oleh profitabilitas dari unit tersebut dan bukan oleh profitabilitas dari perusahaan.
Nah, tujuannya yaitu untuk memotivasi para manajer untuk bertindak seakan-akan unit bisnis tersebut merupakan perusahaan mereka sendiri, begitu. Oke. Terima kasih ya atas jawabannya. Ini Kan sekarang nih saya saya nih. yang deg-degan ya. Oke, banyak nih yang mau saya Boleh. tanyakan nih. Boleh, boleh, boleh. Oke, boleh kan saya mulai bertanya nih? Boleh dong. Boleh. Bisa dijelaskan nggak mengenai strategi unit bisnis ini? Oke, bahas strategi unit bisnis ya. Jadi, strategi untuk unit bisnis ini bergantung pada dua aspek yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada misinya, atau apa tujuan dari keseluruhannya. Dan yang kedua itu adalah keunggulan kompetitifnya, atau bagaimana sebaiknya unit bisnis itu tersebut bersaing dalam industrinya guna mencapai misinya. Nah, konsep dari strategi unit bisnis ini adalah ada 4 ya. Ada build, yang dimana ada bertujuan meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua ada hold, yang dimana itu ada menyesuaikan atau mengadaptasi kepada potensi pangsa pasar, unit usaha, dan potensi pesaing. Kemudian yang ketiga ada harvest, yang dimana itu adalah memaksimumkan pendapatan jangka pendek dan arus kas. Dan yang terakhir adalah divest, yang dimana ini adalah menarik dari perdagangan. Oke, mengapa sih unit-unit yang membangun cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan unit-unit yang memanen? Bagaimana tuh? Oke, jadi ada tiga bagian ya. Yang pertama itu adalah strategi membangun biasanya dilaksanakan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk. Kemudian juga ada sementara dari strategi memanen biasanya dilaksanakan pada uh, lahan dewasa atau menurun dari siklus hidup produk. Yang kedua itu adalah tujuan dari unit bisnis yang membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana baik daripada sisi input ataupun output para manajer dari unit bisnis ini yang membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar daripada individu dan organisasi eksternal yang dibandingkan dengan para manajer dari unit bisnis yang memanen seperti itu. Oke. Lalu bagaimana sih kontrol biaya dapat diimplementasikan dalam sistem pengendalian manajemen agar mendukung strategi diferensiasi tanpa mengorbankan kualitasnya? Oke, jadi pengendalian biaya dalam sistem pengendalian manajemen ini adalah suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan strategi diferensiasi. Nah, ini juga melibatkan penetapan anggaran yang realistis, analisis biaya nilai, dan juga pemantauan ketat terhadap biaya produksi. Nah, sistem ini juga harus dapat mengidentifikasi potensi penghematan biaya tanpa mengorbankan kualitas produk. Nah, kemudian juga penggunaan metrik biaya yang relevan dan pemantauan yang berkala ini mendukung keputusan manajemen yang informasional seperti itu. Oke. Bagaimana sih kontrol dalam sistem pengendalian manajemen dapat meningkatkan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk mendukung strategi diferensiasi ini? Oke, nah jadi dalam dalam pengendalian sumber daya manusia ini melalui sistem pengendalian manajemen, yang dimana ini mencakup evaluasi kinerja karyawan, kemudian ada perencanaan pengembangan keterampilan, dan juga ada pemantauan kemajuan pelatihan. Nah, yang dimana identifikasi kebutuhan pelatihan yang spesifik ini mengukur pada dampak pelatihan terhadap kinerja dan juga integritas data karyawan. Nah, ini adalah elemen kunci-kuncinya nih. Nah, dalam sistem ini juga mampu memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pembangunan individu. Oke. Kalau dalam kontrol resiko, bagaimana sih
kontrol risiko ini dapat mengintegrasikan ke dalam sistem pengendalian manajemen untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap strategi diferensiasi. Oke, bahas integrasi kontrol. Nah, jadi integrasi kontrol resiko ini dalam sistem pengendalian manajemen itu melibatkan identifikasi resiko potensial, kemudian ada penilaian dampak, dan juga pengembangan strategi mitigasi. Nah, yang dimana pemantauan resiko secara berkala dan pembaruan terhadap strategi mitigasi ini diperlukan untuk memastikan respon yang efektif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dan juga sistem ini harus mampu memberikan visibilitas yang cukup terhadap resiko melalui lapisan informasi yang terintegrasi seperti itu. Oke, selanjutnya nih, bagaimana sih sistem pengendalian manajemen dapat mendukung kolaborasi antara departemen untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan strategi diferensiasi ini? Oke, jadi untuk sistem pengendalian manajemen ini harus dirancang untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar departemen nih melalui platform berbasis cloud, kemudian ada alat kolaborasi dan integrasi data. Nah, kolaborasi yang efektif ini memastikan bahwa semua bagian organisasi memiliki pemahaman yang seragam tentang tujuan diferensiasi ini. Nah, juga sistem ini juga harus mampu menyajikan data secara komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis fakta dalam konteks strategi diferensiasi ini. Oke, selanjutnya nih, bagaimana sih kontrol dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengendalian manajemen untuk mendukung strategi diferensiasi dari perusahaan? Oke, jadi dalam kontrol dalam sistem pengendalian manajemen ini adalah proses yang kompleks yang memerlukan tahap yang cermat. Yang pertama itu perusahaan harus menentukan KPIs yang sesuai dengan tujuan diferensiasi, kemudian mencakup kualitas produk, kemudian ada inovasi dan manajemen merek. Nah, dalam integrasi kontrol ini ada pengukuran yang harus tercermin dalam sistem pengendalian dengan penggunaan teknologi seperti dashboard dan juga ada laporan otomatis. Nah, sistem ini harus dapat menyediakan pemantauan yang real time untuk memungkinkan manajemen responsif terhadap perubahan pasar seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sih kontrol biaya dapat diimplementasikan dalam sistem pengendalian manajemen agar mendukung strategi diferensiasi tanpa mengorbankan kualitasnya nih? Oke, jadi dalam kontrol biaya ini dalam konteks strategi diferensiasi memerlukan pendekatan yang seimbang antara efisiensi operasional dan pemerataan standar kualitas. Nah, sistem pengendalian manajemen juga harus mampu mengidentifikasi sumber daya yang paling berharga untuk diferensiasi dan memastikan alokasi biaya yang bijaksana. Yang dimana ini juga melibatkan penggunaan analisis biaya, nilai, kemudian ada evaluasi kebutuhan pasar, dan juga pemantauan kontinu terhadap biaya produksinya, seperti itu. Oke. Bagaimana sih sistem pengendalian manajemen dapat membantu dalam manajemen merek dan pemasaran untuk mencapai citra merek yang positif? Oke, bahas merek-merek dan pemasaran ya. Nah, jadi dalam manajemen merek dan pemasaran ini memerlukan sistem pengendalian yang dapat memahami dan menginterpretasikan dalam perilaku pelanggan. Nah, yang dimana sistem ini harus mampu memantau efektivitas, kemudian juga ada kampanye pemasaran melalui sistem data yang tinggi, kemudian ada mengindeks perubahan segmen pelanggan melalui pemantauan lewat media sosial dan juga ada memberikan indikator keberhasilan yang terukur. Nah, integrasi dari data berbagai sumber ini ya memungkinkan pemahaman yang holistik tentang citra merek di pasaran seperti itu.
Mungkin ini pertanyaan terakhir sih. Eh, Bagaimana sih kontrol resiko dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengendalian manajemen untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap strategi diferensiasi ini? Oke, pertanyaan terakhir nih. Jadi kontrol dalam sistem pengendalian manajemen ini melibatkan pendekatan holistik ya terhadap identifikasi, kemudian evaluasi dan juga mitigasi resiko. Nah, yang dimana penggunaan teknologi untuk pemantauan resiko yang real time dan juga analisis skenario potensial dan juga ada pengembangan rencana kontingensi ini adalah merupakan elemen-elemen penting yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, kemudian juga sistem ini juga harus memungkinkan manajemen untuk merinci dan melacak resiko yang mungkin mempengaruhi nih pencapaian dari tujuan diferensiasi. Dan kemudian ada revisi dan penyesuaian strategi resiko yang seiring berjalannya waktu juga diperlukan agar tetap relevan hasilnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sih untuk jawaban-jawabannya juga kayak ya menjawab semua pertanyaan saya. Alhamdulillah ya. Saya pikir tadi dengan gugup di awal, saya pikir ada pertanyaan saya yang tidak bisa dijawab oleh saudari Adristi ini. Ternyata lancar jaya ya. Oke, jadi mungkin itu saja sekian podcast kita hari ini ya tentang pengendalian atas strategi yang terdiferensiasikan. Mungkin kita ketemu lagi ya di minggu depan dengan pembahasan yang um, lebih asik lagi nih. Mungkin ada pertanyaan mungkin ke depannya yang belum bisa terjawab nanti kita akan bahas sama-sama ya. Mungkin sekian dari saya karena tidak ada pertanyaan juga lagi dari saudari Adisti dan juga dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.